Perkenankan, saya akan menjelaskan teknik pengajaran yang digunakan dalam pembelajaran, yaitu teknik DEI, Delivery, Interaction, and Assessment. Video pernyataan ini dibuat sebagai syarat sertifikasi dosen tahun 2025 dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKTPT, khususnya di aspek pengajaran. Pengajaran yang saya lakukan di kelas itu menggunakan teknik DEI yang terdiri dari yang pertama, delivery merupakan sebuah metode penyampaian materi perkuliahan yang menekankan pada pendemonstrasian secara langsung kepada mahasiswa. Fungsi teknik pengajaran yang digunakan ini agar mahasiswa berperan aktif di dalam kelas. Teknik ini juga dapat digunakan melalui pembelajaran daring seperti Google Meet, Zoom Meeting, kemudian LMS. Nah, perkuliahan yang saya lakukan pada saat sekarang ini dengan melakukan tatap muka. Namun, untuk sebagian penilaian dilakukan dengan LMS atau melalui kuis. Kemudian yang kedua, interaction merupakan sebuah metode dalam pembelajaran yang digunakan untuk memfasilitasi interaksi antara dosen dengan mahasiswa dalam membahas materi perkuliahan. Yang ketiga itu assessment, merupakan sebuah evaluasi yang digunakan dalam pembelajaran agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dengan bobot 2 SKS dengan kajian teori. Mata kuliah ini diajarkan kepada mahasiswa yang sudah duduk pada semester 2 dan merupakan mata kuliah yang sesuai dengan bidang keilmuan saya. Mata kuliah ini juga merupakan klaster bidang kajian soft skill, artinya kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa sebagai calon pendidik dalam memahami metode pembelajaran. Selanjutnya saya uraikan deskripsi mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa program studi pendidikan agama Islam yang menunjang salah satu kompetensi mahasiswa. Mata kuliah ini memberi bekal pengetahuan tentang berbagai pendekatan, kemudian keterampilan untuk mahasiswa dalam merancang dan melaksanakan metode-metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Mata kuliah ini juga membahas tentang konsep dasar pendekatan metode pembelajaran. Penyelenggaraan kuliah ini akan menambah wawasan mahasiswa dalam bidang metode pembelajaran yang mencakup tentang konsep dasar metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian urgensi, faktor-faktor yang mempengaruhi dan bentuk metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Adapun CPL, capaian pembelajaran lulusan, secara umum yaitu menunjukkan sikap religius, bertanggung jawab, disiplin, jujur, dan menghargai nilai-nilai keislaman dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu menjunjung tinggi etika akademik dan profesionalisme sebagai calon pendidikan agama Islam. Kemudian ada CPL yang dibebankan kepada mata kuliah ini yang terdiri dari yang pertama tentu memahami ataupun menguasai konsep-konsep dasar teoritis dalam merumuskan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, menguasai metode, teknik dan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan agama Islam dan peserta didik. Kemudian yang ketiga, menguasai bentuk-bentuk metode pembelajaran dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian ada capaian pembelajaran mata kuliah, CPMK. CPMK dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ini terdiri dari yang pertama itu mahasiswa mampu memahami konsep, prinsip, fungsi, kedudukan, dan perkembangan metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan langkah-langkah penggunaan metode pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang ketiga, itu mahasiswa mampu memahami bentuk-bentuk metode pembelajaran yang digunakan dalam pendidikan agama Islam. Yang keempat,
mahasiswa mampu menganalisis bentuk-bentuk pembelajaran pendidikan agama Islam di tingkat satuan sekolah. Kemudian yang kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan menerapkan metode pembelajaran pendidikan agama Islam yang digunakan dalam pembelajaran. Ada turunan dari CPMK, itu adalah sub CPMK, yaitu ada 3 bagian. Yang pertama, mahasiswa mampu memahami metodik dan metodologi pembelajaran, kemudian ruang lingkup dan peran metodologi pembelajaran. Yang kedua itu adalah urgensi, klasifikasi metode pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan metode. Kemudian yang ketiga itu, mahasiswa mampu menguasai ataupun memahami bentuk-bentuk metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, metode diskusi, metode demonstrasi, metode sosiodrama, metode resitasi, metode karya wisata, metode group teaching, metode drill, metode mind mapping, eksperimen, project based learning, dan metode problem based learning, serta metode visited home yang akan diimplementasikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Kemudian referensi yang saya gunakan dalam pembelajaran ini adalah berupa e-book, kemudian buku cetak, metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam dari berbagai sumber. Metode pembelajaran yang dilakukan dalam kelas adalah bentuk pembelajaran aktif, yaitu dengan mengkolaborasikan beberapa metode pembelajaran berupa metode ceramah, diskusi, kemudian ada penugasan secara mandiri kepada mahasiswa, dan metode pembelajaran project based learning juga diberikan kepada mahasiswa, sehingga tercipta pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Untuk alokasi waktu perkuliahan dilakukan sebanyak 16 kali pertemuan dalam satu semester, yang terdiri dari 14 kali pertemuan itu terdiri dari pembelajaran secara tatap muka, kemudian 2 kali pertemuan itu dilakukan asesmen, yaitu ujian tengah semester, itu yang dilaksanakan pada pertemuan ke-8, dan ujian akhir semester itu yang akan dilaksanakan pada pertemuan ke-16. Adapun indikator dan bobot penilaian dilakukan dengan masing-masing. Yang pertama itu adalah kehadiran. Kehadiran ini saya ambil 10%, kemudian tugas itu 15%, keaktifan di kelas 10%, ujian tengah semester itu 30%, ujian akhir semester itu 35%. Bobot penilaian UAS lebih besar karena saya melakukan penelitian aktivitas pembelajaran mulai dari awal sampai akhir. Demikian yang dapat saya sampaikan tentang informasi mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam, program studi pendidikan agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Berikut adalah video pembelajaran di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pembelajaran pada siang hari ini ya. Mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita kembali bersyukur kepada Allah atas nikmat dan rahmat yang diberikannya kepada kita semua. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang berupa doa Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum kita mulai perkuliahan pada siang hari ini, sebelumnya saya absensi terlebih dahulu ya. Agnes Kamelia Putri, hadir Bu. Sahra Nur Rahmah, Sania Deslieni Putri, Muhammad Sapran, Endi Saputra, Epesri, Nabilatul Fikro, Fatia Istunikmah, Ridho Ramadan, Anggara Budi Kusuma, Nur Komaria Ritonga, Zakia Rahmadani, Lesia Anggina Putri, Fajar Ananda, Putri Rahmadani, Fuaddi, Reza Rahmadani,
Sebelum Ibu langsung menjelaskan materi kita, ada baiknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan saya tunjuk ini untuk membacakan kalam ilahi oleh Fajar Ananda, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa linakli fatahu la abrahu hatta ablugh majma'al bahraini aw amdiya huquba falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba falamma jawaza qala li fatahu atina adana laqad laqina min safarina hadza naqba qala ara'aita is awayna ila as-sakhrati fa inni nasitul hut wa ma ansanihu illa asy-syaitanu an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba qala dzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihima qasasa fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu minal ladunna ilma. Shadaqallahul 'azim. Terima kasih kita ucapkan kepada Fajar Ananda sudah membacakan kalam ilahi di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan perkuliahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir nanti. Hari ini kita sudah masuk kepada pertemuan 10 ya. Sebelumnya kita pertemuan 9 itu membahas tentang metode project based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam ya, untuk materi hari ini. Nah, materi sebelumnya itu kita membahas tentang metode problem based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Masih ada yang ingat apa materi kita pada minggu lalu? Saya minta kepada Reza, apa yang Anda ingat materi kita yang berkenaan dengan metode problem based learning minggu lalu? Yang saya ingat Bu tentang pengenalan masalah, analisis masalah, pengumpulan informasi, diskusi dan kolaborasi, dan terakhir presentasi dan refleksi. Ya. Nah, hari ini kita lanjut tentang metode project based learning dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, kita lihat ya, kalau kita berbicara tentang pembelajaran ya, ternyata pembelajaran itu merupakan aspek kegiatan manusia yang kompleks ya. Artinya, di dalam pembelajaran itu ada metode, kemudian ada materi ya. Kemudian ada lagi pelaksanaan pembelajaran mulai dari awal ya, mulai pembukaan, kemudian pelaksanaan, evaluasi ya. Nah, jadi Anda sebagai calon guru ya, calon guru pendidikan agama Islam tentu harus mengetahui juga tentang beragam metode pembelajaran ya. Salah satunya itu adalah yang hari ini yang kita bahas tentang metode project based learning ya. Nah, kenapa metode ini harus kita muat di dalam materi kita ataupun sebagai bahan bagi Anda untuk sebagai calon pendidik, karena metode ini merupakan metode yang sifatnya konseptual yang sudah diinginkan kurikulum pada saat sekarang ini ya. Nah, kita berbicara kurikulum, sebelumnya itu adalah kurikulum Merdeka, kemudian ada lagi disusul hari ini yang terbaru adalah Deep Learning, yang intinya itu adalah pembelajaran yang sifatnya bagaimana pembelajaran itu lebih bermakna. Nah, bagaimana nanti Anda sebagai seorang guru mengemas ya materi itu nanti agar peserta didiknya itu paham dengan apa yang Anda sampaikan. Mereka paham dengan mengerti dengan dan mampu mengaitkan dengan kehidupannya sehari-hari ya, seperti itu. Kemudian kita lihat ya, apa itu PJBL? Project Based Learning. Ada yang sudah tahu?
Belum ya? Nah, PJBL merupakan teknik yang memberikan inovasi dalam pengajaran. Yang dulunya seperti materi-materi kita sebelumnya, pertemuan-pertemuan di awal ya, kita membahas tentang metode pembelajaran, ceramah, diskusi, tanya jawab. Itu dikategorikan dalam metode pembelajaran yang konvensional. Nah, hari ini ya kita ingin mencoba untuk berkolaborasi metode pembelajaran pendidikan agama Islam itu tidak hanya dengan ceramah, diskusi, tanya jawab saja, tetapi ada di sana project based learning. Nah, apakah pendidikan agama Islam itu bisa dibuat metodenya dalam project based learning? Ya, tentu bisa ya. Tetapi tergantung materinya, ya, tergantung materinya. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak semua materi pendidikan agama Islam itu juga bisa kita proyekkan ya. Tetapi meskipun ya namanya project based learning yang kita arahkan kepada materi pendidikan agama Islam ya. Pendidikan agama Islam itu kan materinya itu berkaitan dengan dogma ajaran Islam ya. Nah, tetapi nanti kalau kita berbicara tentang akhlak, tentang muamalah, itu nanti bisa kita arahkan kepada project based learning ini ya. Kemudian ada tujuannya ya. Apa saja tujuan daripada project based metode pembelajaran project based learning ini? Yang pertama itu adalah menanamkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan nyata ya. Jadi artinya memberikan wawasan kepada peserta didik ya. Kemudian mengembangkan soft skill ya, kerjasama, tanggung jawab, kreativitas, komunikasi ya. Dengan adanya project yang kita buat ya, project ini maksudnya nanti peserta didik itu kita buat berkelompok ya. Kita buat berkelompok, kemudian masing-masing kelompok itu bertanggung jawab tentang tugas yang kita berikan. Dengan adanya tugas yang diberikan per kelompok, maka di sanalah terjalin kerjasama, terjalin tanggung jawab, kemudian terjalin kreativitas karena mereka sendiri yang menemukannya ya, dan komunikasi. Nah, kenapa saya katakan demikian? Karena kita ketahui bahwasanya pembelajaran project based learning ini itu adalah sifatnya center siswa ya, kepada siswa, berpusat kepada siswa, bukan berpusat kepada guru. Jadi sumber pembelajaran itu berpusat di siswa. Jadi mereka itu lebih banyak mencari informasi seperti itu. Jadi guru itu hanya sebagai fasilitator ya. Kemudian yang ketiga, bisa menumbuhkan kemandirian belajar dan problem solving berdasarkan ajaran agama Islam. Nah, yang terakhir ternyata project based learning ini meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif peserta didik ya. Jadi bisa meningkatkan keaktifan mereka ya. Kenapa saya katakan demikian? Karena yang mencari materi itu ataupun mencari apa yang kita berikan itu kepada mereka ya mereka sendiri gitu ya. Selanjutnya kita lihat lagi tentang langkah-langkahnya ya, langkah-langkahnya. Apa saja yang menjadi langkah-langkah dalam metode pembelajaran project based learning dalam pendidikan agama Islam ini? Yang pertama itu adalah peserta guru ya, guru ataupun pendidik ya. Anda nanti sebagai pendidik ya, memberikan pertanyaan ya, memberikan pertanyaan yang mendasar. Kemudian ada perencanaan proyeknya ya. Kalau kita contohkan, umpamanya kita ingin membahas tentang iman kepada hari akhir ya. Nah, kita jadi untuk beriman itu apakah dengan ibadah saja ya? Tentu tidak ya. Nah, itu nanti akan kita gelitik ya. Pengetahuan peserta didik itu yang akan menjadi proyeknya ke depan. Nah, kemudian baru penyusunan jadwal. Nah, jadwal ini bisa kita alokasikan karena kan pendidikan agama Islam itu hanya 2 jam dalam 1 minggu ya. Nah, jadi bisa mungkin kita alokasikan apakah nanti di proyek itu di rumah ya, atau mungkin kita buat nanti jadwalnya 2 kali pertemuan ya. Hari ini mungkin mereka melaksanakan diskusi, kemudian minggu depan baru mereka dilaksanakan presentasinya. Kemudian yang kelima itu adalah penyelesaian proyek dan presentasi. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi hasil dan refleksi ya. Itu yang menjadi langkah-langkahnya. Kemudian tentu kalau ada langkah-langkahnya,
sudah itu kita lihat langkah-langkah saja tidak cukup ya. Nah, bagaimana mengoperasikannya? Bagaimana kegiatan di dalamnya? Ya, yang pertama itu adalah pendidik memulai pembelajaran dengan pernyataan yang menantang ya. Saya contohkan di sini pertanyaannya, bagaimana remaja muslim menjaga pergaulan sesuai syariat Islam ya. Nah, hari ini kita ketahui ya bahwasanya pergaulan yang tren hari ini ya belum tentu sesuai dengan ajaran agama Islam gitu ya. Nah, kita buat mereka, kita tanya sama mereka, apakah pergaulan-pergaulan yang tren hari ini sesuai tidak dengan syariat Islam. Nah, mereka akan mencari sendiri seperti itu. Kemudian peserta didik merancang proyek bersama ya, masing-masing kelompok ya. Apakah dia membuat kampanye dakwah ya dalam bentuk video ya. Kemudian apakah nanti kita suruh membuat buletin Islami ya. Nah, sekarang tingkat SMP, SMA ya, pendidikan agama Islam itu sering ya, materi-materi itu disuruh membuat buletin ya, buletin untuk tugas mereka dalam proyek mereka dalam pendidikan agama Islam itu sendiri ya. Kemudian menentukan waktu pengerjaan ya, pembagian tugas, kemudian pembagian tugas dalam kelompok ya. Setelah itu baru guru di sana menjadi fasilitasnya. Kemudian sekaligus memantau proses kerja siswa, mulai dari diskusi. Nah, diskusi mereka itu benar betul-betul diskusi enggak? Atau mungkin mereka hanya kumpul-kumpul doang ya? Ternyata tidak ya. Nah, itu perlu dipantau oleh guru. Apakah sejauh mana pelaksanaan kinerja yang sudah mereka lakukan? Sejauh mana proyek yang sudah kita amanahkan kepada mereka itu mereka lakukan ya. Kemudian setelah itu baru pendidik baru mengajak peserta didik itu diskusi ya. Diskusi, kemudian memberikan bimbingan, kemudian kalau ada yang tidak paham peserta didiknya melaksanakan konsultasi gitu. Yang selanjutnya itu siswa menyelesaikan proyek, mempresentasikan hasilnya di kelas ya. Dan setelah itu yang terakhir kegiatan itu adalah evaluasi yang dilakukan secara menyeluruh ya. Baik itu secara produknya, kita lihat produknya, kemudian kita lihat proses mereka mengerjakan itu seperti apa. Nah, itu nanti akan dinilai juga ya. Kemudian baru itulah nanti yang akan menjadi penilaian bagi pendidik ya. Nilai tugasnya baik itu kognitif, afektif dan psikomotoriknya gitu. Nah, tentu tidak ada metode pembelajaran yang sempurna ya, karena kita ketahui bahwasanya pembelajaran itu ya, metode pembelajaran itu tidak hanya bisa kita laksanakan hanya satu metode saja ya. Bisa saja umpamanya metode itu kita berkolaborasi antara hari ini dengan kedepannya, minggu depannya, itu juga bisa jadi itu akan berbeda ya. Nah, sekarang kita lihat kalau ada umpamanya metode itu bisa kita gunakan satu untuk semuanya, maka dikatakan itu sudah metode sempurna, tidak perlu lagi kita menggunakan metode lain. Nah, tentu setiap metode itu ada kelebihan, kemudian ada kekurangannya ya. Kita lihat salah satu kelebihannya itu adalah bersifat kontekstual ya, dan aplikatif ya. Jadi peserta didik itu mampu belajar menerapkan ajaran Islam dalam kehidupannya sehari-hari. Dia langsung menemukan seperti yang saya sampaikan tadi bahwasanya bagaimana pergaulan remaja Islam itu. Nah, kemudian dia mencari dari artikel, kemudian mencari dari bahan bacaan ya. Nah, sehingga mereka bisa menemukannya sendiri gitu. Kemudian meningkatkan kreativitas dan kolaborasi. Ya, kenapa saya katakan meningkatkan kreativitas dan kolaborasi? Karena dengan adanya mereka berkelompok, ya, kita bagi masing-masing kelompok, tentu yang akan membahas materi tentang apa yang kita beri tugaskan kepada mereka dalam kelompoknya masing-masing ya. Yang bertanggung jawab terhadap materinya masing-masing kelompok itu gitu. Nah, dengan adanya tanggung jawab seperti itu, maka peserta didik mau tidak mau dia harus kreativitas dan mau tidak mau antara satu sama lainnya harus mendukung ya. Itu makna daripada kolaborasi ini. Kemudian yang ketiga, memperdalam pemahaman nilai keislaman secara aktif dan menyenangkan ya. Jadi mereka dengan menemukan sendiri apa makna daripada yang mereka cari itu, tentu mereka paham ya. Dengan paham, maka mereka juga secara aktif melaksanakannya.
Kalau mereka paham pamannya tentang pergaulan Islam itu seperti yang sudah mereka amati, makanya itu yang akan dilakukannya, ya. Tidak lagi pamannya dia itu ya melaksanakan hal-hal yang di luar dugaan seperti itu. Kemudian mengintegrasikan ranah kognitif, afektif dan psikomotor, ya. Ini tadi bahwasanya salah satu kelebihan metode pembelajaran project based learning itu adalah mengakumulasikan, ya, atau mengintegrasikan, ya, sehingga peserta didik itu paham secara materi, kemudian bisa diaplikasikannya dalam kehidupan nyata, ya, dan dia juga memahami dan bisa juga menularkannya kepada orang lain seperti itu, ya. Tentu ada kelebihan, di samping kelebihan itu ada kekurangan. Anda ada yang tahu kekurangan daripada PJBL ini? Tidak semua materi cocok Ya, tidak semua materi yang cocok untuk diajarkan dengan project based learning. ya, betul, ya. Tapi salah satunya itu adalah kurangnya waktu, ya, karena kan membutuhkan waktu yang panjang, ya. Project based learning kita buat kelompoknya, tetapi nanti dengan menggunakan batasan waktu, ya. Tetapi ada solusinya, ya. Ternyata ada proyek yang sederhana dan terukur, memberi contoh atau inspirasi proyek, ya. Kemudian menggunakan rubrik penilaian berbasis dan produk, proses dan produk, ya. Jadi ada di sini beberapa tantangannya, kemudian ada solusinya yang saya sampaikan. Nah, dari materi yang saya sampaikan, ada yang ingin bertanya? Silakan. Ya, silakan Nabilatul Fikra. Bagaimana Bu kita sebagai seorang pengajar itu dapat menilai Bu hasil belajar siswa dalam project based learning itu berjalan dengan baik Bu? Baik, langsung Ibu jawab, ya. Nah, tentu salah satunya itu adalah solusi sesuai dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi dengan menggunakan rubrik penilaian berbasis proses, ya, dan berbasis produk. Artinya ada kolom penilaian secara kognitif, ya. Artinya kita melihat produknya seperti ini. Kemudian prosesnya di mana? Bagaimana mereka bersikap dalam kelompoknya? Bagaimana terasa tanggung jawab mereka? Nah, itu yang kita lihat dari sana, ya. Nah, mungkin itu saja yang akan menjadi bahasan kita hari ini. Adapun kesimpulan materi kita pada hari ini adalah ternyata metode project based learning dalam pendidikan agama Islam itu dapat membantu peserta didik dengan bermakna dan mendalam, ya, membantu siswa belajar, ya. Kemudian dapat mendorong penerapan nilai Islami secara nyata, kreatif dan kolaboratif. Kemudian PJBL juga dapat digunakan untuk pendidikan karakter berbasis Islam. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih banyak Ibu ucapkan, dan mari kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Albiru manittaqo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.